Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-hadar dari itu fasal suci. Wa min syuruti sholati lan iku setengah saking pira-pira syarat salat. At-taharatu utawi sesuci minal hadasaini minal hadasi saking hadas al-akbar berarti wa huwa utawi sesuci di ajil hadasin akbar utawi carane sesuci wabula utawi sesuci karena hadas akal ibu al-rusul abus walakin utawi perkor yuji buhu kang majibaken opo al-hadi ing abus ibu satu asya ono 5 piro-piro syed rupanya 5 piro-piro syed khurujul mani metune mani. Pertama, sesuatu yang mewajibkan mani itu ada 5. Pertama, khurujul mani metune mani. Wal jima'u lan jima'. Wal haidu lan kaping metune haid. Wal nifasu lan kaping kawate nifas. Wal wilada lan kaping limane lahir. Itu ngapunten misalnya kondiman kabul hormati para ulama langsung masuk terus dan pun boten maaf saya waktu harus bertambah nanti waktunya terakhir kalau kelas kebuangan terus kalau sudah disudah terkasih ini sampul uji sudah sampai pasal syaratnya sholat. Beberapa syaratnya sholat itu diantaranya tohar suci dari hadas besar. Wahwal rusul ada cara bersuci karena hadas besar itu mandi. Waladhi yujibu khamsatu asya. Sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama khurujul mani, keluarnya sperma. Dan yang kedua itu jima. Yang ketiga itu haid. Yang keempat itu nifas. Dan yang kelima itu wilada. Di dalam sarahnya khurujul mani itu mani insan nafsi ila kharijil hasyafa fir rajuli. Maksudnya 5 perkara yang mewajibkan mandi. Ini sebelum bahas lebar ke sana, masalah syaratnya sholat di dalam kitab lain, bukan di dalam kitab Sulam Taufik. Ini karena bacanya kitab Sulam Taufik. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah atau Kasifatu saja, syaratnya sholat faslun syurutus sholati langsung. Kalau di dalam Sulam Taufik faslun wa min syurutis sholati, setengah sebagian dari syaratnya sholat itu suci. Kalau dalam kitab lain syarat sahnya sholat itu ada 8. Kalau dalam kitab lain diantaranya toharatul hadasain, suci dari 2 hadas. Soalnya hadas ada kalanya hadas besar dan ada kalanya hadas kecil. Kalau hadas kecil tidak perlu cara bersucinya itu tidak perlu mandi besar, cukup dengan wudu. Nah, kalau ini di dalam kitab Sulam Taufik wa min syurutis sholati, setengah
dari atau sebagian dari syarat sahnya sholat itu suci dari hadas besar. Adapun cara mensucikannya yaitu menggunakan cara mensucikannya dengan mandi. Walladhi yujibu khamsatu asya'a. Tadi sampai dengan sarahnya khurujul mani, keluarnya sperma bagi laki-laki yang masih perjaka itu keluarnya sperma ila dhahiril farji. Berarti sampai keluar dari apa? Sampai keluar dari alat kelaminnya, sampai keluar. Kalau itu laki-laki. Kalau lelaki ya berarti keluar dari alat kelaminnya lelaki. Kalau perempuan ya keluar dari alat kelaminnya perempuan. Kemudian sarahnya jima. Sarahnya jima 5 rawa muslimun an Aisyah radhiyallahu anha. Ini sarahnya jima. Apa itu jima? Jima itu hubungan intim, barengan ya. Kayaknya makhluk. Tapi perlu diterangkan, ini ada riwayat yang meriwayatkan itu Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan sa'ala Nabi. Lelaki itu bertanya, anna rajulan saat temene wong lanang iku sa'ala panglet sapa rajul an-nabiyya dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglete mau tanyanya itu bihadratiha di depan, bihadratiha ngarepe di depannya Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Tanya masalah apa? Tanya masalah ani rajuli dari masalahnya lelaki, yang lelaki itu yujami'u jima. Artinya apa? Berhubungan dengan istrinya. Yujami'u jima sapa rajul ahlahu ing bojo wadone. Sawise jima suma yuksilu. Suma yuksilu kemudian suma yuksilu kemudian nyopot. Nyopot apa nih? Kemudian lelaki itu setelah menjima dalam keadaan jima itu nyopot apa dalam izan? Bahasanya apa bahasa inzal berarti belum keluar air mani dicabut mengeluarkan di luar belum sampai keluar ya. Cara bahasa ayah tidak paham sampai ngajingakan mencepakan celok detok namanya orang sampai metu. Nah itu wajib mandi apa tidak itu perlu dijelaskan. Mulanya ditakut-takut kalau kan seorang lelaki tanya kepada Nabi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanyanya itu di depan Dewi Aisyah. Yujami wa ahlahu summa yaksilu, nyopot terus pandat malik. Ayat tasilu ono toh adu sapa rajul, apakah wajib mandi lelaki itu yang jima ngecepakan durung sampai metu dicabut niku wajib adus napa mboten. Mulane ayat tasilu faqala dijawab sapa Kanjeng Nabi kayak kuwi dilaporaken marang Kanjeng Nabi. Ya gadine kayak misalnya Ustaz Muji Gurufon atau Ustaz Muhammad Zainal ditakoni masalah takon aku ambil bodoh-bodoh pengen nemen wis pucuk jarene wis kangen nemen langsung hubungan badan karo bojone kepripun ansal boten ya kowe urusannya Ustaz sing kita takoni angger Ustaz bisa ya jawab ngerkaya aku takoni aku belum pernah lakoni kayak apa disit aku baru bisa jawab tak takon karo Ustaz sing luwih senior. Lah niki Kanjeng Nabi tidak ngerti bagaimana jami'u ahlahu sumayaksilu jima tapi dicopot diinzal dikeluarkan guru metu. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak utawi ingsun wa hadi lan Dewi Aisyah iku naf'alu melakukan seperti itu. Tapi sumata naghsilu kemudian Rasulullah niku mandi. Tuh summa naghsilu kemudian adu sapa kita. Terus ada keterangan lagi wa yuqalu
Wa yuqalu lan den ngendikake apa akasala. Ono to nyopot ada yang keterangan akasala ono to nyopot sapa al-bujami wong kang jimat bil alif kelawan menggunakan alif berarti idza naza'a ing dalem nalikane nyopot sapa rajul walam yanzal lan durung metu sapa rajul. Nah, mriki belum keluar dicepaken tapi gurung metu. Wa fi sahihaini idzan taqa ing dalem nalikane ketemu apa al-khitanani dua alat kelamin ya faqad wajib mongko wajib apa al-ghuslu adus. Jadi ketika dua alat kelamin itu bertemu niku mandi. Nah, pemahaman saya ketika belum membaca sarahnya diteruskan ketika alat dakare wong lanang karo dakare wong wadon nempel tok niku wajib adus. Tapi ternyata di dalam diterusan kitab ini waltiqauhuma utawi tetemune dua alat kelamin iku ittihadihima oleh beneri atau ngepasi dua alat kelamin walam yatadoma senajan orang kumpul. Jadi sing kadang-kadang buat janggal. Kemudian li ana khitanal mar'ati krana sak temene pesunatane wong wadon. Pesunatane wong wadon niku napa? Jenengan sing apa? Kacang. Kecil. Cuman paham berarti kacang. Pesunatane wong wadon berarti kacang. Oh, anak sing ora paham kacang sanganane kacang dibak. Jelasakan dengan jelas. Sing ngomong sama terus terang. Kacang apa? Terpikir li anak khitanal mar'ati. Pesunatane wong wadon bidrun lah. Bidrun atau kacang itu. Masanya kacang lah. Mana sing ora paham ya? Pelos. Paham apa tadi? Paham apa? Membuat anak semua orang paham perlu paham tidak paham. Di anak kita ngelihat aja alat kelamin polisi ini wong wadon niku akhlak minat khalid dakari berarti lebih apa nih luwih dhuwur dari tempat masuknya dakar itu sampai diterangkan walau ghayyaba lamun mencelepaken sapa ar-rajulu wong lanang hasyafatahu ing hasyafae berarti apa? Helme fi syafar roil mar'ati ing lambe lorone wong wadon gambare kaangkana kaya yen to ana apa syafarul mar'ati ana iku tawilaini dawa ya sampeyan bayangno apa perlu digambar anggar ora digambar ora dipraktekna sampeyan ora paham apa tapi nama kapan paham harus paham bentuknya kecuali ada karet ada barang seperti itu ya orang hati kertas gue bikin angka atau nilai ini berarti bibirnya perempuan yang panjang. Seperti walau dia berujul asyafatu bisyafrul hati ka angka atau nilai ini lam yajib al-husnu ala kulli minhuma. Oke. Sampean lamun ngecelepaken ning bojone derek ya aja ning wong liya ning bojone derek niku atau aja sampean anak wong lanang berarti bojo wis halal niku ngecelepaken ning bojone tapi wong dalam keadaan lambene wong wadon niku lambene bojone wong lanang kowe niku dawa dalam bahasane lambene kandel lambene dawa lambe sing di lambe sing isor niku dia lebokaken
Tapi lam yajib ora wajib apa al-husnu ala kulli minhuma. Wong lanange ya ora wajib adus, wong wadone ya ora wajib adus, padahal dicelepaken. Soalnya apa? Kenapa tidak wajib mandi? Karena tidak bertemunya dua khitanan. Artinya orang ketemu karo polisine. Si helm orang ketemu karo polisine. Sebabnya kowe lambene kandel. Jelek ditok namane orang sampeane ya ora wa adus, sing lanange ya ora, sing wadone ya ora adus. Tapi ada dua khilaf, ada Fala Buddha, mongko ora kena ora. Apa ayat kita yang to ngeblesaken sapa rajul hasafatahu ing hafas hasafai rajul fi dakhilil farji ing dalem jerone farji. Wa huwa utawi dakhil iku ma barang layajibu kang ora wajib apa hosluhu mbasu barang kowe fil istinja'i ing dalem ketika cewek. Mulane ketika cewek sing ora wajib dibasuh, dikobel-kobel, cukup ning luare bae. Berarti aku bingung berarti. Asli bingung. Gambarannya itu seperti apa? Wong manjing tapi ora wajib adus. Apa wong wadon gambare wong wadon ki alat kelaminnya wong wadon sing daging jerone metu. Saking kandele kemudian manjing nyampe ora sampai tidak ketemu dengan polisinya itu. Sebabnya lambene sing kandelen sebabnya niki ayat bahasa katahu bidahil faji wa huwa ma la yajibu luhu fil istinja. Coba cara pendapat ustaz-ustaz yang ada di sini itu seperti apa? Kepahaman hadis idal hitanani fakot wajib berhusnu. Kepahamannya seperti apa? Apa ketika nempel guru manjing nempel sudah diwajibkan mandi atau memang sudah masuk dikeluarkan belum keluar air mani tapi masuknya itu belum nempel polisi, apakah tidak wajib mandi? Kalau lihat hadis ini tanpa melihat keterangannya kur nempel tok kudu adus. Ya coba bagaimana pahamannya Mbak Ustaz Johari? Paham teman buat. Berarti intinya nanti intinya nih. Intinya supaya nanti ada diberi ruang tanya jawab di baru 15 menit. Intinya pasal ini wa min syuruti sholati toharo minal hadasin akbar. Intinya setengah dari atau sebagian dari syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas besar. Wahwal husnu adapun cara bersucinya, cara menyucikannya hadas besar ya dengan mandi. Walladhi yujibuhu khamsatu asya. Sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada 5. Itu keluarnya mani, kemudian jima, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian wiladah. Ini yang masih janggal, saya jima dengan wiladah. Apakah ada orang melahirkan? Walaupun belum sampai syarat ini sebenarnya belum sampai penjelasannya kepada nifas itu seperti apa. Nifas li annahu damun haidin mujtami'un. Wiladah melahirkan ya jelas umumnya wong melahirkan pasti ada ketuban atau ada darah, pasti anak dia. Sampai-sampai seandainya di keterangan di sarahnya itu seandainya perempuan itu melahirkan dengan tanpa basah, artinya tidak ada darahnya, tidak ada ketubannya, itu tidak membatalkan puasanya. Kalau misalnya
orang itu dalam keadaan puasa. Kalau orang itu perempuan itu melahirkannya di dalam bulan puasa, tapi dengan syarat